orang-orang yang bersilaturahim, bersabar, infak fi sabilillah, sholat tepat waktu, itu mereka akan dikembalikan lahum uqbad dar. Mereka akan bertempat di tempat yang paling baik. Jannatu Adn, yaitu surga Adn. Biasanya orang-orang nyebut apa? Adn. Jannatu Adn. Kalau kita menyebutnya apa? Surga Adn. Surga Adn itu dalam satu hadis hanya diberikan kepada orang tiga. Satu para anbiya, dua para syuhada, tiga para siddiqin. Jadi surga Adn itu disediakan untuk tiga orang, tiga golongan anbiya, kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang ketiga siddiqin. Nah, untuk kita, kalau tidak bisa menjadi anbiya, wis ora mungkin iso. Untuk menjadi syuhada, yo masih aman-aman saja. Untuk menjadi siddiqin, derajat siddiqin ini sangat sulit dicapai. Maka masih ada kesempatan bagi orang-orang yang ingin masuk surga Adn, yaitu orang yang suka bersilaturahim, orang yang mau melakukan sholat, orang yang sabar, orang yang berinfak fi sabilillah. Orang yang melakukan empat hal ini digolongkan kepada orang-orang yang masuk surga Adn. Kemudian surga Adn untuk orang-orang yang melakukan silaturahim, bersabar, infak, kemudian sholat. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk itu tidak sendirian. Mereka nanti bersama orang-orang bapak-bapaknya. Nanti kita punya derajat masuk surga Adn. Allahumma amin. Kita enggak sendirian. Kita ngajak bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, wa azwajihim, istri-istri kita. Yo ayatnya. Saya nerjemah ayatnya. Kalau satu berarti ya ngajak istri kita. Ayatnya istri-istri kita. Ini kan kalau nanti hanya dimufradkan, yang punya banyak kan nggak masuk. Kalau banyak yang mufrad masuk. Kalau istri-istrinya berarti yang satu pasti masuk. Kita masuk surga Adn tidak sendirian. Kita nanti ngajak bapak-bapak kita bersama istri-istri kita, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, cucu-cucu kita. Allahumma amin insyaallah. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat nanti masuk mengantarkan kita dari semua pintu yang dikehendaki. Dan mereka mengucapkan, menyambut kita, salamun alaikum bima sabar. Rahmat keselamatan untuk kalian terhadap apa yang kalian sabar di bumi. Faniyama uqbad dar. Maka surga Adn ini adalah sebaik-baiknya tempat. Semoga nanti kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk bisa merasakan surga Adn ini. Allahumma amin masya Allah. Jadi fadilah silaturahim, keutamaan bersabar. Sabar itu sudah diterangkan kemarin. Sabar melakukan taat, kejenuhan taat, seberat apapun taat kita jalankan. Kemudian sabar terhadap maksiat, maksudnya maksiat di depan mata kita tidak mau melakukan. Yang ketiga adalah sabar terhadap ujian. Yang ketiga adalah infak fi sabilillah, mau berderma, tidak menjadi orang yang pelit. Kemudian mau melaksanakan sholat di awal waktu. Mereka nanti akan masuk bersama bapaknya, istrinya, anak cucunya. Mereka nanti masuk menuju surga Adn. Nanti malaikat itu mapak. Bingung malaikat. Kalian siapa? Kami telah dipanggil oleh Allah untuk menuju surga Adn. Bukankah hisab belum dilaksanakan? Kami masuk bi ghairi hisab. Kami masuk tanpa hisab. Tanpa hisab. Ya, kami masuk tanpa hisab. Kemudian diantar oleh malaikat ini, kalian mau masuk dari pintu mana? Kamu ahli silaturahim, ada pintu surga melalui silaturahim.
kamu ahli sabar, ada pintu surga melalui sabar. Di situ ada sholat, ada pintu karena sholat. Dan kamu ahli berderma, kamu boleh masuk surga dari pintu derma itu. Silahkan, dari pintu mana kalian masuk? Masya Allah. Nanti anak berunding sama bapak, kita masuk dari pintu mana? Masya Allah. Sholaha itu artinya apa? Sholaha itu artinya sama-sama beriman. Bukan kok sing sitok neng neraka, sing sitok neng swarga. Sholaha itu sama-sama beriman dan sama-sama masuk surga. Cuma surga itu ada beberapa tingkatan. Ada yang eksekutif, ada yang ekonomi, ada yang bisnis. Eksekutif yang masyhur adalah Firdaus dan Aden. Misalkan Pak Toib ini surga Aden, anaknya Jannatul Naim. Itu langsung anaknya ini langsung naik. Insya Allah Bapak, gara-gara Bapak aku bisa melaksanakan di eksekutif di Jannatul Aden. Atau kebalik, anaknya Toib ini bukan kok emperan. Ojo hasut lah Cak. Yo Aden iki bahas surga. Iki enggak bahas ini bahas apa? Surga. Mestinya surga-surga eksekutif ini kan untuk anbiya, siddiqin, syuhada. Tapi kita bisa kalau kita punya 4 jalur tadi. Salat, infak, dan sabar. Anaknya Pak Toib ini di surga Aden, Pak Toib di Jannatul Naim. Maka nanti anaknya yang manggil, kamu anaknya siapa? Toib. Di mana dia? Di Jannatul Naim. Angkat, saya ikut. Ibunya diangkat. Makanya penting punya generasi, punya keturunan ahli sujud, sama-sama beriman, sangat penting. Karena nanti yang mengangkat derajat kita. Atau anaknya di Jannatul Naim, terus bapaknya di Jannatul Aden, maka anaknya nyusul bapaknya. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim, dan istri-istrinya. Sampai di Jannatul Naim, dadak bojomu neng saking sabare nyabari kelakuanmu. Atau saking sabare nrimo kekuranganmu. Dadi awakmu nek ketemu bojo, alhamdulillah, bojomu ketemu awakmu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Lah nanti nyusul kita. Jadi di generasi kita, wa dzurriyyatim, dan anak-anak cucu kita. Nanti malaikat akan kaget karena ada orang-orang tertentu yang hisab belum ditegakkan, tapi ada orang yang sudah masuk surga, yaitu orang-orang yang masuk tanpa hisab. Allahumma amin. Semoga kita, anak-anak kita, anak-anak cucu kita, semoga bersama kita nanti bersama-sama di surga Aden. Allahumma. Gawe rutinan to ora ning kono kira-kira. Ning kono iso gawe rutinan iso. Iya. Ra koper. Jadi Ustaz Abu Naim widodari ini sak kamar 70. Wes nggodake widodari wis kesel. Nanti apa ucapan salamnya malaikat terhadap orang yang masuk surga Aden? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian. Kalian di dunia sabar meninggalkan maksiat. Kalian di dunia sabar melakukan taat. Kalian sabar ketika diuji. Sabar ini fani' ma'uqbaddar. Kita ngaji itu jenuh loh. Pegel. Seperti ini perasaanmu gak jenuh, gak pegel. Pegel. Jenuh. Tapi karena ini taat di jalannya. Perasaanmu ninggal maksiat gak berat toh piye? Wah, numpak mobil ono kafe. Opo gak kemecer toh? Perasaanmu roh wong semiran abang semlohe, perasaanmu gak kemecer. Podo wae. Tapi ngempet iku jenenge sabar ninggalno maksiat. Nah, awake cuma maksiat gede-gede, maksiat ta. Maksiat iku maksiat cilik. Kita sabar melakukan taat, sabar meninggalkan maksiat, itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Butuh keseharian, butuh kebiasaan.
Orang yang nggak biasa meninggalkan maksiat, maka akan sangat susah untuk meninggalkan maksiat. Orang yang taat, sabar melakukan taat, ini kalau nggak biasa, sulit. Nggak percaya, ojo ngaji. Patang pertemuan. Engkau nggak mokel sampai. Kecuali kok di WA Covid, gak ngaji mas. Oh ya, kesempatan nih. Enggak. Jadi sabar. Tapi yang paling berat adalah sabar ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Maka nanti malaikat pertama nyambut kita komentari, salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian terhadap apa yang telah kalian sabari di dunia. Fani ama'u kebadar. Maka sebaik-baik tempat adalah akhirat, atau kita nanti akan masuk jannatu adn. Allahumma amin. Masya Allah. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. وَالَّذِينَ utawi wong akeh yang punduna kang padha ngrusak sapa alladzina ahdallahi ing janjine Allah mimba kini takihi ing dalem sakwise oleh nyanggupi ahdu waya qata'una lan padha megot sapa alladzina padha megot ma ing barang amaro kae perintah sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma ayu sola ing yen den tepung apa ma wa yufsituna lan padha gawe kerusakan sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi. Iku ulaika utai mengkono-mengkono alladzina iku lahum iku tetep ketuwe alladzina alaknatu utawi laknat walahum lan iku tetep ketuwe alladzina su'ud dari utawi panggonan kang elek utawa elek-eleke panggonan. Sebaliknya kemarin kita membahas tentang banyak fadilah silaturahim walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dan orang-orang yang merusak terhadap perjanjian Allah setelah mereka menyanggupinya, yaitu iman. Kita di zaman azali oleh Allah itu sudah dimintai pertanggungjawaban, yaitu ketika kita lahir di alam dunia, maka kita akan beriman kepada Allah. Setelah mereka merusak perjanjian dengan Allah, dengan mereka menjadi orang-orang kafir, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala, dan mereka memutuskan sesuatu yang Allah memerintahkan untuk menyambung. Mereka tidak silaturahim, tapi mereka qati'ur rahim. Mereka tidak menyambung tali silaturahim, tapi memutus tali silaturahim. Sebagaimana kemarin dua orang yang bersaudara yang tidak saling bertegur sapa, yang hatinya tidak saling ridho, akhirnya walaupun sebaik apapun dia, ternyata dia berada di parahut telengin neraka jahanam hanya karena tidak rukun sama saudaranya. Qati'ur rahim. Wa yufsiduna fil ard, dan orang yang merusak di bumi, membuat kerusakan. Fasad itu kalau dalam ilmu tafsir, makna pertama adalah kekufuran. Makna kedua adalah maksiat. Jadi kalau kita berbuat kufur, berbuat maksiat di dunia, berarti kita hakikatnya merusak dunia ini. Kemudian mana merusak? Yang kedua adalah dengan kita merusak alam semesta ini dengan perilaku kita. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan alam raya ini karena perbuatan tangan-tangan manusia di daratan dan di lautan. Dan ternyata Allah ini dalam kitab tafsirnya Ibnu Asyur, Allah menciptakan alam ini atau alam ini itu dengan sistem yang selaras dengan perbuatan manusia. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan alam. Ternyata alam ini diciptakan itu dengan satu sistem
yang selaras dengan kebutuhan manusia. Dan kebutuhan manusia ini diselaraskan dengan keimanan manusia. Jadi umpama manusia niki kathah yang iman, banyak yang beriman, otomatis alam ini semakin baik. Tapi kalau semakin manusia banyak yang kufur, maka alam ini juga akan menjadi tidak baik. Itu satu sistematis. Satu sistem yang berhubungan kali ayat wa yufsiduna fil ard. Kalian merusak bumi. Merusak bumi itu tidak hanya sekedar menebang, meracuni lautan, tapi merusak alam, yaitu dengan kita kufur perbuatan maksiat. Lah, ketika banyak orang yang sudah kufur, pangapunten, maka kalau di daratan semakin panas, lautan semakin tercemar, itu tanda bahwa bumi ini semakin banyak orang yang bermaksiat, bumi ini semakin banyak orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu ketika orang-orang seperti itu tempatnya di mana? Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang yang tidak beriman, orang yang memutus tali silaturahim, tidak beriman berarti otomatis tidak sholat, otomatis tidak sabar. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka merusak bumi. Ulaika lahumul la'nah, bagi mereka laknat. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka seburuk-buruknya tempat, yaitu neraka di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi orang kafir akan membantah dengan ayat ini. Ada seorang kafir yang bernama Abdullah ibnu Abi Umayyah. Ya, ini mengatakan, Muhammad, kalau memang kekafiran itu merusak alam, kalau memang kekafiran itu menghancurkan kita dan kita masuk neraka, kenapa buktinya kita di dunia ini masih diberi oleh Allah kekayaan? Delok kok kanca-kancamu melarat-melarat, kita yang kafir kaya. Sing duwe tol ini wong kafir atau wong Islam? Sing duwe pesawat kuwi lho, sing bongo haji kok tumpake kuwi lho. Kuwi wong kafir apa wong Islam? Sing duwe hotel ning pinggir-pinggir Mekah kae iki investore wong kafir apa wong Islam? Sampai sing gawe klambi ihram wong Cina. Iku tenang lho. Mereka akan mengatakan seperti itu kalau memang kekafiran itu merusak alam. Buktinya kita lebih kaya daripada orang-orang yang beriman. Kita lebih kaya daripada orang-orang mukmin. Akhirnya turun ayat. Allahu yabsutur rizqa liman wa yaqdir. Allahu yabsutur rizqa liman wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allahu utawi Allah iku ya besutu beber sapa Allah rizqa ing rezeki liman maring wong yasa'u kang ngersakaken sapa Allah wa yaqdir lan gawe rupek sapa Allah. Wa farihu lan padha bungah-bungah sapa kufar Mekah bil hayatid dunya kelawan kesenengan urip dunia, wa mal hayatud dunya lan ora ana utawi kesenengan dunia fil akhirati ing dalam akhirat iku illa mata'un kejaba kesenengan kang sithik. Akhirnya turun ayat Allah yang meluaskan rizki kepada siapapun yang dikehendaki, wa yaqdir, dan Allah sudah membuat rupek membatasi terhadap siapapun yang dikehendaki. Di ayat yang lain di surat Al-Baqarah Al-Baqarah zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Orang-orang kafir itu hidupnya dihiasi oleh Allah dengan kehidupan dunia.
Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, orang-orang yang bertakwa besok di hari kiamat oleh Allah diangkat derajatnya. Jadi kemenangan orang mukmin dalam bab urusan dunia itu tidak di dunia hari ini, tapi besok di akhirat. Jadi urusan dunia itu tidak ada antara kaitan iman dan kekafiran. Bahkan sampai nek gelem kafir, zuina lil ladzina kafarul hayatud dunya, donya inggonmu. Lek sampean kepengin bebas lepas tanpa aturan dari Allah, kafiro, donya nggonmu sak penake. Enak wis. Mergawe ora ono pelanggaran fikih muamalah gak ono. Kerja enggak ada halal haram. Mangan bebas, bah kodok, bah tekek-ketek bebas. Ayo. Lek pengen kafir, monggo. Bebas untuk dunia. Tapi besok di akhirat titeni kowe. Iya. Jadi urusan dunia ini enggak ada hubungannya keimanan. Justru dunia ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Makanya yang mendapatkan surga adn orang yang sabar terhadap ujian, terutama ujian keimanan ini. Kalau di sini kita mungkin nggak diuji keimanan kita. Di beberapa daerah tertentu, we tapek mantu, langsung tak kei duit 5 miliar, tapi keluarlah dari agama. Piye jajal? Iki sing kugrabi iki lho. Piye? 5 miliar. 5 miliar 5 miliar itu kecil dibanding keimanan kita. 5 triliun itu kecil dibandingkan dengan keimanan kita. Kecil. Makanya terus wa farihu bil hayatid dunya. Mereka enak-enakan, bangga dengan kehidupan dunia. Mereka lupa terhadap akhirat. Makanya sebisa mungkin kita boleh mendapatkan dunia karena kita hidup di dunia, tapi jangan sekali-kali melupakan akhirat. Dulu itu ada seorang bapak. Tadi sempat ada obrolan tipis. Kulo kalih sapa dik Mas Yono, Mas Wiwit. Orang itu kadang Masya Allah dengan anak istrinya. Orang tua biayai anak belum sempat beribadah. Duwe putune dibandani neh. Orang tuanya belum sempat ibadah, mikir buyut, urung sempat ibadah, mati. Makanya ada satu cerita, ini kisah nyata. Ada seorang bapak itu punya 3 anak. Anaknya yang pertama namanya Anis. Siapa jenenge? Anis. Ini cerita nyata. Anak yang kedua namanya Harben. Anak yang ketiga namanya Amsal. Anak yang pertama ini ganteng, pinter, sehingga anak yang pertama ini selalu diperhatikan oleh bapak. Anak yang kedua Harben ini prestasinya meningkat, kekayaannya meningkat, kaya raya, sehingga anaknya yang kedua ini juga selalu diperhatikan oleh bapaknya. Anak yang ketiga ini agak disia-siakan, punya waktu pun sedikit kalau keduanya ini tidak membutuhkan bapaknya. Suatu ketika bapaknya sudah mulai sepuh, masuk kamar, anaknya yang pertama namanya siapa? Anis, ini dipanggil. Anis, ini mohon maaf yang bernama Anis jangan tersinggung dulu. Soalnya matok pocongan presiden. Anis, iya bapak. Bapak kelihatannya sudah mulai renta, sudah menua. Iya bapak. Dari kecil engkau bapak perhatikan, bapak memperhatikanmu. Apa yang kamu butuhkan, bapak selalu hadir. Bahkan waktu bapak banyak tersiksa untukmu. Ya bapak. Sebentar lagi bapak mau meninggal. Satu permintaan bapak, tolong. Apa bapak? Temani bapak ketika bapak mati. Ketika nanti bapak dikuburkan, tolong kamu ikut bapak. Apa jawaban Hanis? Bapak, orang akan menyangka saya gila. Maaf bapak, kalau bapak mati cukup bapak saja. Jangan ajak-ajak saya.
Keluar dengan perasaan sakit, bapaknya mengatakan, keluar kamu. Harben masuk. Iya bapak. Kamu tahu semua perhatianku untukmu. Waktu, tenagaku terkuras habis untukmu. Bapak sudah mulai menua. Tolong permintaan bapak ini turuti. Apa bapak? Sewaktu-waktu bapak mati, tolong ketika bapak dikuburkan, kamu juga ikut masuk ke liang lahat dan ikut dikuburkan. Bapak, kantor saya cabangnya semakin banyak, klien saya semakin banyak. Bagaimana mungkin aku mengikuti bapak? Dengan kecewa, bapaknya mengatakan, keluar kamu. Akhirnya anak yang terakhir namanya Amsal dipanggil. Amsal, iya bapak. Maafkan bapak nak, selama ini sering menyia-nyiakan. Waktu bapak habis untuk Anis sama Harben, kamu hanya tak kasih waktu sedikit sekali, bahkan tidak ada 5% dari waktu bapak. Ini sebentar lagi kelihatannya bapak mau meninggal. Bapak minta satu nak. Apa bapak? Temani bapak ketika bapak di liang lahat. Apa jawab Amsal? Kemanapun bapak meninggal, kemanapun bapak pergi, baik di alam kubur atau alam akhirat, aku akan selalu menemani bapak. Tidak peduli apa kata orang. Aku akan membela bapak mati-matian, bahkan di alam kubur atau di akhirat. Dari cerita ini apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Bahwa kadang yang kita kejar, kadang yang kita prioritaskan, ternyata tidak bisa menemani kita. Anis itu singkatan anak dan istri. Anis. Waktu kita habis untuk anak istri kita. Tapi mereka tidak menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Harben itu harta benda. Amsal itu amal soleh. Awak kurang. Saya angen-angen opo man. Anis itu anak istri. Harben harta benda. Amsal amal soleh. Ternyata harta yang kita kumpulkan, gak paham tuh sampean maksudnya. Dari awal gak paham. Keseriusan sampean. Jadi kita sibuk nuruti kehendak anak, nuruti kehendak istri. Sekian paruh waktu kita sampai kita melupakan ibadah. Hanya anak istri kita. Tapi anak istri kita gak mau menemani kita di alam kubur. Kita waktu kita habis untuk mengejar harben, harta benda. Bengi ngudek es isuk, dikeliling keringet meruntus, ya Allah. Tidak ngaji alasannya sibuk, tidak sholat jamaah alasannya sibuk. Padahal ketika kita nanti tua renta, tidak ada yang siap menemani kita. Yang siap adalah yang terakhir, namanya amal soleh.